Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk penonton semua, Padai dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Ervita Sulhan di kelas SKE 02. Di sini saya akan mungkin menjelaskan dan mempresentasikan sedikit jawaban dari UAS mata kuliah SKE kemarin, yang dimana isinya itu merupakan jawaban saya yang dari isi hati saya juga, yang saya curahkan semuanya di kertas itu dengan fokus dan juga dengan tujuan supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya lanjut saja. Jadi di pertemuan kemarin itu soalnya ada 33 dengan ada introduction-nya terlebih dahulu terkait framework Day 5, yang dimana pertama kita bakal menerjemahkan terlebih dahulu tentang framework tersebut. Kemudian ada 33 kriteria dari framework Day 5 itu, yang dimana itu harus kita bisa jawab berdasarkan dengan tugas besar kita sendiri, masing-masing dari kita sendiri. Nah, tugas besar saya sendiri adalah sistem rem pneumatik pada kereta, di mana sudah saya update juga di Wikipage saya terkait penyelesaian fullnya. Dan di sini saya akan mungkin akan menjelaskan berdasarkan apa yang saya ingat, eh, dan apa yang memang saya bisa isi dari tugas besar itu di kertas lembar jawaban UAS kemarin. Mungkin dimulai dulu dari pertama, menerjemahkan dulu ya. Dari five itu sendiri merupakan singkatan dari deep awareness of I, intention, initial thinking, idealization, dan instruction set, di mana itu merupakan framework untuk menyelesaikan suatu masalah supaya secara terstruktur, komprehensif, yang didasari oleh kesadaran kita. Ada 5 inti, yaitu deep awareness of I, yang dimana dalam diri kita sendiri itu merupakan langkah dasar dari framework ini, mengacu pada kesadaran kita untuk selalu mengingat Tuhan yang semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah ini juga merujuk pada kesadaran individu, seorang diri, ya maksudnya jiwa kita gitu, dan kesadaran penuh bahwa segala kegiatan di dunia ini ya ujungnya harus memiliki tujuan untuk bisa mengenal serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kepada intention yang kedua, I kedua. Ini adalah tahapan untuk memilih sebuah tujuan atau pilihan dengan kesadaran yang memicu proses selanjutnya. Ini berasal dari hati yang bekerja sebagai hardware untuk memecahkan tujuan untuk sisa framework. Tahap intention memastikan setiap tahap dalam penyelesaian masalah itu sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada initial thinking about the problem, yang dimana tahap ini berisi analisis keseluruhan dan pemahaman terhadap masalah, memastikan bisa paham secara mendalam. Kemudian ada idealization, ya pada tahap ini asumsi-asumsi dibuat untuk mempermudah model yang memang untuk memecahkan permasalahan tersebut, dan dipastikan mereka harus tetap percaya, realistis, dan sejalan dengan tujuan yang sudah dibuat di tahapan sebelumnya. Dan terakhir ada instruction set, di mana tahap ini mencakup prosedur atau langkah-langkah dan metode untuk memberikan sebuah solusi dengan kesadaran penuh tujuan, yang terus menuntun kita dalam pengeksekusian keseluruhan tahap. Nah, framework ini mengacu pada keselarasan dengan tujuan yang lebih mulia, yang mengintegrasikan kesadaran teknis dan jiwa. Dan framework ini memang berbeda daripada yang lain, karena framework ini berfokus pada intensi atau tujuan, dan langkah dasar berupa kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut, mungkin di sini bakal saya bacakan terjemahannya terlebih dahulu, dan kemudian langsung saya baca jawaban saya. Yang pertama, di Quran of I, kesadaran akan tujuan, yaitu refleksi akan pemahaman peran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membentuk konteks dari case tadi ini. Nah, saya menyadari bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat semua alam semesta ini. Beliaulah yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu saya di sini memahami hal tersebut, saya mencari solusi dari permasalahan sistem rem pneumatik kereta, dan saya juga yakin bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu saya untuk mencari solusi ini. Yang kedua, ada kesadaran diri, menunjukkan kesadaran akan bias diri atau asumsi diri dan peran dalam analisis. Di mana ini saya memilih permasalahan ini karena memang saya sudah pernah magang di PT KAI, dan juga memang saya sudah mengetahui solusinya apa. Serta di sini saya hanya analisis-analisis saya saja berdasarkan apa yang saya ketahui
dari permasalahan ini. Kemudian lanjut yang ketiga ada konsiderasi etik, yaitu mencakup moral dan implikasi etik dalam menjelaskan case study. Dengan menyelesaikan permasalahan ini, saya berharap dapat membuat dunia lebih baik. Itu saja, supaya mendekatkan diri juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, integrasi sisi IT atau cara cerdas ingat Tuhan. Di sini yang paling terpenting adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang esai, dan memang segala proses yang saya lakukan dalam mencari solusinya ini, saya selalu ingat bahwa itu hak saya lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada refleksi penting yang menunjukkan seberapa dalam solusi teknis ini terhadap dampak ke jiwa dan sosial, di mana penyelesaian ini menurut saya, untuk penyelesaian ini berupa solusi, membuat saya sadar secara jiwa dan sosial bahwa semua ini memang punya Allah gitu, dan kita semua hanya diberikan amanah saja untuk dititipkan. Kemudian ada keberlanjutan kesadaran, yaitu ya bukti bahwa saat analisis ini tidak terganggu apapun dan terus-menerus berproses. Di mana selama penulisan memang saya mencari solusi ini dengan sangat fokus, dan dan memang walaupun kalau ada masalah saya pasti sadar kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal membantu. Kemudian lanjut ke part 2, itu intention, ada kejelasan tujuan, menyatakan kondisi yang jernih dan penuh tujuan yang bertujuan untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini simpel aja, tujuan saya adalah mencari solusi dalam permasalahan rem pneumatik kereta, di mana di sini saya berharap solusi saya ini bisa membantu masyarakat dan bisa mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu membuat dunia ciptaan beliau ini menjadi lebih baik lah. Nah, kemudian nomor selanjutnya adalah sejalan dengan objektif. Studi kasus sejalan dengan nilai yang didapat lebih tinggi dan dalam tatanan alam semesta. Nah, buat solusi saya ini untuk membuat keselamatan naik kereta supaya lebih terjamin lah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mau semua makhluk hidupnya saling bahu membahu untuk membantu lah. Nah, nomor selanjutnya ada tujuan yang relevan, memastikan tujuan berhubungan dengan keinsinyuran dunia asli secara efektif. Ya, ini udah jelas ya, permasalahan ini memang mengacu pada permasalahan sistem pneumatik, yang terkadang permasalahan keinsinyurannya memang terkadang suka ada cairan-cairan yang bisa masuk ke dalam sistem pneumatiknya. Selanjutnya, fokus yang terjaga yaitu bertujuan membawa solusi yang dengan dampak panjang untuk lingkungan sosial dan ekonomi. Nah, dengan penyelesaian solusi ini ya tentu dampaknya itu banyak banget, secara sosial dan ekonomi, karena memang solusi ini bisa dipakai untuk permasalahan di rem perkeretaapian. Kemudian lanjut selanjutnya adalah fokus yang akan kualitas, yang dimana menunjukkan kesadaran akan tujuan yang mengutamakan reliabilitas, akurasi, dan presisi. Tentu tujuan untuk mencari solusi ini adalah bisa digunakan di dunia asli, dan memang udah pernah digunakan di dunia asli. Di sini saya hanya ingin memberikan contohnya saja, perhitungannya, dan juga cara menganalisanya. Kemudian lanjut ke part 3, yaitu initial thinking about the problem, di mana harus ada pemahaman masalah, yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan secara rinci, di mana permasalahan pada sistem rem di mati kereta adalah adanya cairan di dalam sistem yang dapat mengganggu kinerja rem. Tentu kesadaran pihak lain, yaitu memikirkan perspektif dari pihak lain yang terkena dampak dari permasalahan atau solusinya, ini bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan penumpang. Sehingga analisis kontekstualnya adalah menamparkan permasalahan yang relevan dengan konteks teknis dan fisik dan sosial. Itu permasalahan ini bila sangatlah berbahaya, mengganggu kenyamanan penumpang dan keamanan penumpang, itu dapat berpengaruh pada kredibilitas untuk PT KAI. Dan untuk selanjutnya, analisis akar permasalahannya mengidentifikasi dasar permasalahan, bukan hanya gejala dari masalah, di mana memang akar permasalahan ini adalah ada udara yang memang lembab itu masuk ke dalam sistem melalui celah-celah. Itu mungkin akar permasalahannya, dan analisis yang akan relevansi ini memastikan proses penyelesaian masalah itu jelas dalam praktis dan aplikasi. Dan penyelesaian masalahnya itu praktis dan realistis itu ya menggunakan pompa yang memang sudah diterapkan gitu, supaya mengeluarkan cairan yang tadi itu keluar dari sistem. Nah, selanjutnya untuk penggunaan data dan bukti, memberikan data yang terpercaya, akurat, dan cukup untuk membantu pemahaman masalah. Yang paling simpel adalah dengan menggunakan data dari SNI. Beberapa data SNI-nya itu ada SNI 036827, ada SNI 111653. Itu digunakan supaya membantu kita di step selanjutnya, serta yang jelas ya SOP KAI, serta sistem tuh dari standar-standar yang tadi saya sebutkan itu memang harus berkisaran 6 sampai 8 bar.
Nah, selanjutnya part 4 yaitu idealization, yaitu asumsi yang jelas menjelaskan segala asumsi lah secara eksplisit dan memberikan relevansi mereka. Nah, di sini asumsi yang saya berikan yaitu ya yang jelas ini menggunakan pneumatic rem. Pasti ada volume V1 dan V2 dan di mana V1 ini atau V2 ini ada yang lebih gede. Di sini saya asumsi V1 lebih gede lebih kecil daripada V2 gitu. Karena memang walaupun ukurannya sama, volume tapi area sama, luasan areanya itu berbeda karena ada di V1 itu semacam piston yang mengurangi luas area dari silindernya. Nah, selanjutnya asumsi selanjutnya yang saya bawa adalah cairannya ini masuk ke area V2. Jadi ada cairan dari udara yang lembab ini masuk ke dalam sistem dan di dalamnya itu ada menjadi kondensasi. Jadi ada kondensat di dalam situ sehingga ada cairan dalam sistem. Nah, itu kan secara otomatis membuat kinerja rem di volume 2 dengan tekanan P2 itu tidak sesuai dengan standar SNI. Nah, selanjutnya kreativitas dan inovasinya itu mengusulkan solusi unik atau non-konvensional yang ideal namun realistis adalah ya dengan menggunakan pompa. Nah, itu dengan menggunakan rumus apa ya? Menggunakan rumus yang ada yang saya sebut ini yaitu kerja pompa atau W adalah delta P. Delta P itu adalah perbedaan tekanan dari sistem V1 dan V2 serta dikali volume air dibagi efisiensi pompa. Nah, itu udah paling solusi yang paling simple dan paling realistis lah. Kemudian realisis fisikanya itu yang memastikan memang idealisasi ini masuk ke hukum fisika dan ilmu keteknikan. Ya biologik ini aja ilmu rumus yang saya pakai ini dengan asumsi yang ini udah berdasarkan standar serta memang berdasarkan hukum fisika yaitu hukum Boyle yang rumusnya itu adalah P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Dan untuk selanjutnya adalah sejalan dengan tujuan yang memastikan idealisasi sejalan dengan tujuan awal dan secara keseluruhan ya di sini idealisasi dan pendekatan ini digunakan sebagai solusi mencari kerja pompa dalam membuat kinerja rem pneumatik ini lebih aman lah, sesuai dengan tujuan awal saya. Lanjut nomor 23, simplicitas dan elegan. Ya, solusi dengan pemberian pompa ini dapat diaplikasikan untuk rem pneumatik kereta lah. Namun bisa juga dipakai di sistem pneumatik lain yang memiliki masalah sama, yang dimana ada kondensasi terdiri dalam sistem. Lanjut ke instruction set, itu kejelasan langkah. Setiap langkah terjalankan dengan jelas dan dan elegan. Nah, di sini juga untuk tahapan yang jelas memang udah saya jelaskan. Yang pertama kita saya adalah mencari delta P dan menggunakan hukum Boyle dan juga memasukkan variabel-variabel yang ada dan akhirnya nanti bisa masuk ke rumus kerja pompa. Nah, selanjutnya untuk komprehensifnya itu berisi segala relevansi dari solusi dan tidak ada celah. Ini sudah saya taruh juga di Wikipedia secara penjelasannya dengan simpel di mana harus menggunakan hukum Boyle dulu, apa yang kita ketahui, apa yang sudah kita asumsikan, mendapatkan delta P sekitar 137,5 kilopascal dari perhitungan saya serta kerja pompa menjadi 1718 kilowatt. Dan memang selanjutnya yaitu interpretasi fisik ya menjelaskan maksudnya dari perhitungan saya itu apa aja sih. Nah, maksudnya di sini di delta P ini ada sebuah perbedaan tekanan yang memang di sistem pneumatik ini di V1 dan V2 ini memiliki tekanan yang berbeda. Karena memiliki tekanan yang berbeda, jadi perlu pompa yang memang supaya bisa pompa yang kuat supaya bisa melawan arus atau melawan tekanan tersebut. Nah, sehingga di selanjutnya yaitu meminimalisasi kesalahan itu berisi proses meminimalisir kesalahan dan implementasi solusi itu dari saya sendiri sih itu sudah cukup akurat karena memang data-datanya itu sudah datang dari orang-orang yang sudah bekerja di PT KAI. Namun memang perlu sedikit penjelasan terkait cara mendapat volume air dalam sistem. Verifikasi dan solusi itu memasukkan metode verifikasi dan validasi solusi. Ini sudah jelas di mana saya sudah bertanya juga kepada pihak KAI dan juga dari SOP mereka memang pompa yang dipakai itu adalah 1,8 sekitar 1,8 kilowatt untuk satu rem. Selanjutnya adalah iterasi atau pendekatan iterasi menunjukkan kesiapan untuk iterasi dan memperbagus solusi ya di sini
tidak perlu iterasi karena ini sudah menggunakan exact solution, tak perlu perhitungan numerik. Dan selanjutnya nomor 30 ini integrasi yang sustain, memikirkan langkah keberlanjutan dengan solusi dalam pengeksekusian. Ini solusi ini terjaga dan bisa dijamin lah ampuh bisa membuat kinerja rem itu lancar karena memang sistem ini terus yang masih dipakai sampai sekarang. Lanjut ke efektifan komunikasi menjelaskan instruksi dengan cara mudah dipahami dan dapat dilakukan oleh yang lain. Ya, diharapkan dengan penjelasan yang saya ini, dari 33 kriteria ini yang berisi tugas besar saya ini, bisalah membuat pendengar ataupun pembaca dari laporan saya ini tentang sistem rem pneumatik menjadi paham lah sedikit-sedikit tentang cara kerja rem di kereta. Kemudian selanjutnya di nomor 32 adalah sejalan dengan framework Day 5, itu jelas dan sejalan dengan frameworknya itu sudah jelas ini menggunakan 5 inti core, yaitu da- deep awareness of I, ada intention, initial thinking, realization, sama instruction set. Dan terakhir dokumentasi itu berupa rumus yang diberikan. Bisa juga seharusnya ini berupa foto-foto di mana saya yang masih magang di PT KAI kemarin terkait permasalahan-permasalahan di sistem rem pneumatik. Namun memang saya belum memiliki, saya tidak sempat memfoto pada waktu itu. Mungkin sekian presentasi dari saya eh, terkait jawaban UAS saya yang saya kerjakan secara fokus. Akan saya upload juga di YouTube, dan link YouTube tersebut akan saya cantumkan di Wikipedia saya di halaman pertemuan ketujuh bagian UAS. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.